Tahu nggak kalian? Ternyata dulu itu pernah ada kasus manusia yang pernah diculik oleh seekor burung. Yap, kalian itu nggak salah denger nih. Jadi dulu itu ada anak berusia 10 tahun yang konon pernah diculik oleh seekor burung raksasa yang biasa masyarakat kenal sebagai Thunderbird. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini adalah, benarkah burung ini berhasil menculik anak kecil yang satu ini? Lalu burung Thunderbird itu sebenarnya sebesar apa? Kok bisa-bisanya dia menculik seorang anak kecil? Jadi pada suatu sore di musim panas tanggal 25 Juli tahun 1977, keluarga Louie di Lawndale tengah mengadakan pesta barbecue di halaman belakang rumah. Sekitar pukul 8 malam, saat selesai makan malam lebih tepatnya, orang tua keluarga Louie saat itu berada di dalam rumah sedang membersihkan bekas makan malam. Sementara itu, anak-anak mereka bermain di halaman luar. Saat sedang mencuci piring dan membersihkan meja, Ruth Louie tiba-tiba berteriak sambil berlari menuju keluar rumah. Hal ini dikarenakan putranya yang bernama Marlon Louie saat itu sedang dikejar oleh 2 ekor burung raksasa. Salah satu burung konon berhasil mencekram bahu dari anak ini yang kira-kira beratnya itu 25 kg. Ruth yang saat itu sudah sangat panik karena melihat anaknya hendak diculik oleh seekor burung raksasa, jelas saja melakukan perlawanan demi bisa menyelamatkan anaknya yang dibawa oleh seekor burung raksasa. Setelah beberapa saat yang cukup menegangkan, akhirnya sang burung memilih untuk melepaskan anak itu dari ketinggian 10 meter. Dan untungnya anak ini berhasil ditangkap di saat yang sangat tepat. Dan untungnya tidak ada cedera di bahu anak yang satu ini. Setelah anaknya ini sudah berhasil ditangkap, Louie langsung aja membawa anaknya ini ke dalam rumah demi bisa mengevakuasi dan mengamankan anak ini. Takut-takutnya burungnya ini masih ada di sekitaran rumah. Selain itu juga, Louie menghubungi telepon 911. Takut-takutnya burungnya ini juga akan kembali menyerang keluarga yang satu ini. Menanggapi telepon yang satu ini, pihak kepolisian langsung aja mengutus 2 perwiranya untuk datang ke rumah keluarga Louie. Ketika sudah sampai di lokasi, kedua polisi ini langsung aja menginterview keluarga Louie. Dan singkat cerita, setelah dilakukan interview yang cukup lama dan cukup mendalam, akhirnya pihak kepolisian langsung aja tuh mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mengerikan. Jadi menurut keterangan sang polisi, tak begitu lama sebelum menyerang keluarga Mellon, ternyata Mr. Cox, yaitu tetangga keluarga Louie, sempat melaporkan kejadian penampakan kedua burung raksasa ini. Saat kejadian ini, Mr. Cox sedang berada di depan sebuah toko usai berbelanja. Saat Mr. Cox ini sudah berbelanja di suatu toko ini, tepatnya berada di depannya, Mr. Cox secara tidak sengaja melihat penampakan 2 ekor burung yang sangat besar. Burung raksasa itu melintas di atasnya dan pergi begitu aja. Kita kembali lagi nih ke keluarga Louie. Walaupun sudah banyak orang yang sudah menyaksikan penampakan 2 burung raksasa yang satu ini, ternyata masih ada beberapa orang yang cukup skeptis terhadap cerita yang satu ini. Tapi walaupun demikian ya, ada juga kok yang percaya dengan keaslian cerita yang satu ini. Bahkan ya, anak keluarga Louie yang saat itu dicengkram dan diculik oleh burung yang satu ini mendapat julukan Bird Boy di sekolahnya. Selain itu juga ya, beberapa koran lokal yang ada di tempat itu juga sempat memberitakan kejadian serta kasus yang satu ini. Tapi berkat berita yang satu ini, beberapa orang yang tidak suka dan nggak percaya dengan cerita ini kemudian melakukan tindak vandalisme kepada keluarga yang satu ini. Buktinya ya, salah seorang tetangga dari keluarga Louie sempat melempar burung mati di halaman rumah keluarga Louie. Well, sebenarnya ya, setelah kejadian misterius yang satu ini, Ruth Louie sempat menghabiskan banyak waktu di perpustakaan kota demi bisa mencari tahu burung apakah yang berhasil menculik anaknya yang terbilang cukup berat. Karena sepengetahuannya ya, burung-burung modern saat ini besarnya itu nggak bisa mengangkat seorang anak kecil. Tapi kok yang satu ini berhasil menculiknya. Selain itu juga ya, takut-takutnya kalau burung ini masih berada di sekitaran rumah keluarga Louie ataupun sekitar pemukiman, keluarga Louie sempat menyewa seorang pemburu handal. Tapi sayangnya ya, hingga detik ini sang pemburu tidak berhasil menangkap 2 burung raksasa yang satu ini. Menurut keterangan Ruth, burung yang menyerang Marlon saat itu memiliki bulu yang gelap dan leher yang panjang. Pada bagian lehernya juga terdapat semacam pola cincin putih. Paruhnya memiliki panjang sekitar 6 inci atau lebih tepatnya 15 cm serta ukurannya yang tidak normal. Keterangan ciri fisik dari burung yang satu ini juga langsung dikonfirmasi oleh Mr. Cox yang saat itu juga sempat melihat burung ini di depan suatu toko. Setelah aku ceritakan kasus kejadian penyerangan burung yang satu ini, mungkin beberapa dari kalian itu bertanya, sebenarnya ini burung apa sih? Kok bisa-bisanya memiliki ukuran yang terbilang
nggak normal. Well, sebenarnya itu di Amerika banyak sih jenis-jenis burung yang terbilang nggak normal sih ukurannya. Salah satunya adalah burung Thunderbird. Kisah mengenai burung Thunderbird sendiri dimulai sekitar abad ke-13 di sekitaran sungai Mississippi. Di sana terdapat suatu suku yang mendiami sungai Mississippi yang bernama suku Cahokia. Orang-orang Cahokia menyebut burung raksasa yang satu ini dengan nama Thunderbird karena suara kepakan sayapnya itu serupa dengan bunyi petir. Well, sebenarnya itu masih ada salah satu burung nih yang terbilang cukup besar yang konon menjadi pelaku serta dalang utama penculikan anak berusia 10 tahun yang satu ini. Well, sebenarnya burung itu bernama Piazza Bird. Burung ini pertama kali dilaporkan oleh seorang misionaris bernama Jacques Marquette yang saat itu tengah mengeksplorasi wilayah Elton pada tahun 1673. Lalu beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1948, konon burung yang satu ini dilaporkan terlihat kembali sebanyak 3 kali di bulan April. Yang pertama, pada tanggal 4 April, Kolonel Walter melaporkan penampakan burung yang satu ini. Lalu beberapa hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 10 April, burung ini dilaporkan kembali terlihat di langit Elton. Dan kemungkinan terakhirnya, burung yang satu ini sempat terlihat oleh warga kota, tepatnya pada tanggal 24 April tahun 1948. So, itu adalah kejadian supernatural yang dimana mengisahkan seekor burung hampir menculik anak berusia 10 tahun. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika aku sudah upload video baru. Dan jangan lupa nih untuk selalu menonton video di sampingku ini, yang dimana aku lagi mengisahkan beberapa kejadian supernatural yang sekali lagi sangat-sangat menyeramkan. Terakhir, nama aku Rafli and I'll see you guys next time. Adieu.